Cara Pak Kepala KNKT, saya rasa teman-teman di sini pun disuruh memahami ini juga puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Ya, benar nggak kawan-kawan? Nah, pertanyaan kami ini sangat teknis sekali ini. Iya. Pertanyaan saya, Pak, apakah sistem persinyalan ini tidak semua sama, Pak, di semua stasiun pemberhentian? Yang kami dapatkan sinyal bantu yang ada di seluruh Indonesia di kereta api ada dua macam ini saat ini. Ada yang mekanik juga, Pak. Tapi yang elektrik sejauh yang kami dapatkan ada dua jenis ini yang berupa. Sebentar, Pak. Kalau Kepala KNKT, kalau di Polri, Pak, di lalu lintas yang kita pahami di lalu lintas itu kan, kalau nggak boleh parkir kan P coret, misalnya gitu ya. Ya, Pak. Kalau nggak boleh stop kan S-nya dicoret, misalnya gitu. Itu kan berlaku universal gitu kan. Ya. Nah, ini di satu sistem Pak ya. Satu sistem, satu operasional. Pertanyaan saya, memang berbeda Pak untuk perintah terhadap hal yang sama, ada perbedaan? Ini sinyal bantu, Pak. Ya, sinyal bantu atau sinyal apalah namanya. Ya, apakah ada perbedaan, itu pertanyaan saya. Kalau sinyal, Atau berlaku universal sama semua atau tidak? sinyal utama itu dengan lampu merah, kuning, hijau, Pak. Kalau sinyal bantu dengan 3 lampu atau dengan strip. Oke, saya bicara sinyal bantu nih Pak tadi. Kalau sinyal utama kan sudah tadi. Iya. Ya, merah, kuning, hijau kan tadi sudah. Iya. Itu pastilah sama, di lalu lintas juga sama, merah, kuning, hijau. Jadi ini sinyal bantu tadi, saya bicara tadi sinyal bantu. Pertanyaan saya berikutnya, sinyal bantu ini menentukan tidak Pak? Untuk dipatuhi atau tidak dipatuhi untuk bisa terjadinya kecelakaan? Sinyal bantu membantu sinyal utama, jadi tetap sebagai patokannya adalah sinyal utama, Pak. Kalau masinis masuk di sinyal bantu beraspek merah atau datar, itu masih belum dikatakan melanggar, tapi ketika dia melanggar sinyal utama baru dikatakan melanggar sinyal. Oke, baik. Yang saya mau tanya nih Pak, segini, kalau merah, kuning, hijau kan terintegrasi dalam pengertian termasuk pemahamannya Pak, Ya. integrasi dia. Nah, apakah yang sinyal bantu ini dia terintegrasi tidak semuanya? Pemahaman saya. Kami belum bisa mengatakan saat Belum ini. bisa menyimpulkan? Belum, Pak. Baik, terima kasih. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi ini kami mengikut di dalam lokomotif, baik lokomotif maupun KRL. Kita melihat malam, situasinya adalah semacam ini. Jadi masinis kesulitan untuk melihat sinyalnya, yang mana yang sinyal, mana yang lampu putih-putih, yang lain itu adalah lampu pasar dan lampu rumah di sekitar jalan. Jadi ini situasi ketika malam itu persinyalan di UB 104 adalah semacam ini, sehingga masinis tidak realize sinyalnya apakah tegak, apakah miring, atau apakah mendatar. Berdasarkan hasil wawancara rekaman percakapan pada saat KA4B melintas di petak jalan antara Stasiun Bekasi Timur, sinyal B104 menunjukkan aspek merah. Di sekitar lokasi sinyal UB104 terdapat sumber cahaya dari rumah warga maupun lampu penerangan jalan dengan intensitas dan warna yang menyerupai aspek sinyal UB104. Lanjut. Berdasarkan simulasi KA train stepping yang dilakukan pada equipment room Stasiun Bekasi, kami mengadakan simulasi bersama dengan Ditjen KA dan PT KAI, dan simulasi di lapangan pasca kejadian skenario rute perjalanan KA berjalan langsung pada jalur 3 Stasiun Bekasi dan kondisi trek 10 BT terakupat atau terisi. Dengan hasil simulasi berikut, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek berwarna hijau. Artinya apa yang terjadi malam itu memang
masih konsisten dari hasil percobaan ini. Sinyal ulang blok 104 menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih semboyan 9C3 atau menunjukkan aspek merah atau berhenti. Sinyal blok B104 menunjukkan aspek warna semboyan 7. Dari simulasi perjalanan KA yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dengan aspek persinyalannya. Lanjut. Nah, ini sedikit mungkin agak kompleks. Jadi di stasiun Bekasi Timur ketika petugas PPKA di stasiun Bekasi melangsungkan kereta Argo Bromo Anggrek, stasiun Bekasi hanya membuat jalur sampai tanggung jawabnya sampai 14T, Pak. Itu adalah yang ada di meja pelayanan, sedangkan ada kereta di 104 BT itu tetap memberikan aspek sinyal warna hijau di stasiun Bekasi, sinyal J12. Jadi kereta Bromo Anggrek akan berjalan langsung sesuai dengan sinyal yang didapati di jalur 3 beraspek hijau, artinya berjalan langsung. Jadi bisa dirutekan untuk dilangsungkan ketika trek 13AT, 13BT, 13CT, dan 13DT, serta 14AT itu clear, tidak ada kereta, baru itu bisa dihijaukan sinyal J12. Jadi di sini, sekali lagi kami ulangi, PPKA Stasiun Bekasi hanya bertanggung jawab untuk memberangkatkan sampai lokasi 14T. Jadi di meja pelayanan stasiun PPKA Bekasi hanya sampai 14T, Pak. Dan itu hijau. Hijau karena tidak ada kereta di 13 sampai 14T, Pak. Setelah itu siapa yang bertanggung jawab? Sistem sinyal. Sebentar. Kan Argo Bromo di belakang kan, Pak ya? Ini untuk Argo Bromo, Pak. Ini Argo Bromo ini? Iya, untuk Argo Bromo. Dia belum masuk ke... Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, berdasarkan analisis data logger, jadi kereta itu juga ada black box-nya, Pak. Kami bisa mendownload dari black box-nya kereta api. Lokomotif KA4B Argo Bromo Anggrek pada tanggal 27 April 2026, pengereman terhadap laju KA dilakukan secara Pak Kepala KNKT, saya rasa teman-teman di sini pun disuruh memahami ini juga puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Ya, benar nggak kawan-kawan? Nah, pertanyaan kami ringkas saja, Pak. Ini sistem ini terintegrasi enggak hasil investigasi dari KNKT? Kalau tadi kan kita lihat dari titik ini ke titik ini yang bertanggung jawab terhadap pensinyalan ini. Padahal kereta ini di satu jalur, Pak, maka semua ini. Harusnya satu jalur ini, begitu ada obstacle, sinyal itu harus merah di semua kereta di jalur yang sama. Harusnya. Tolong. Nah, pertanyaan kami, Pak, ini yang Bapak dapatkan ini, sistem ini sudah terintegrasi semua belum? Ini, udahlah dari meja ke meja lah istilah Bapak tadi, kan pakai meja tadi. iya. Ya kan? Dari lapak ke lapak gitulah kurang lebih. Kami lanjutkan sistem pusdal di Manggarai, Pak. Mungkin Oke. biar bisa nyambung, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Bapak. Yang ini kita lewatin saja, Pak. Memang terlalu teknis, tapi sebetulnya masinis, saya ingin menceritakan masinis itu sudah mulai ngerem di 1,3 km sebelum lokasi tabrakan, Pak. Nah, dia tahunya karena diinformasikan oleh PK Timur, pengendali jalur antara Manggarai sampai Cikampek. Nanti kami sampaikan di komunikasinya, kenapa hal seperti ini, nanti di komunikasi akan lebih jelas, Pak. Lanjut.